Komen-komen guys, komen-komen bahas apa. Selamat pagi semuanya. Halo. Mirip Nikita, enggak lah, kan gue belum OP. Hai Kak, hai. Gimana kabarnya? Baik. Pagi Momi. Lagi pada apa? Mau ngebahas apa kita yang seru-seru? Mau ngebahas BPK, Bebong Panggang Karo. Spill lipstick. Waduh, ini oh gini, gue sebenarnya pakai lipstick itu, gue pakainya yang suka itu gue takut di ini kena pelanggaran sebutin brand. Boleh nanya soal sidang NM besok, Kak? Memang udah sidang? Memang udah P21? Selamat pagi. Selamat pagi juga Bang Ronald. Kakak, terima kasih Momi. Mau biasalah, mau nguli. Gak, gue lagi mau ngantar kakak gue nih ke stasiun. Nggak pulang ke Aceh, Kak. Nggak pulang ke Aceh, nggak ada rumah di Aceh. Kayak mana mau pulang? Kemana mau pulang? Ke rumah Ki boleh? Gimana kabarnya dengan belinya? Aduh, Bapak 3 Bidadari ini ketinggalan berita udah lama banget loh. Aku udah jendas. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Kak, amin. Ya emang agak-agak sakit lambung sih Bang hari ini. Salam dari Medan. Emang si NM udah P21? Kayaknya kan belum ya. Tapi pasti. Sini main Kak ke Indramayu boleh? Selamat pagi menjelang siang. Jangan lupa tap-tap layar. Baik kali yang tap nih, sumpah. Siapa yang ngetap love nih? Tolong komen dong tentang kasus Lesti. Kenapa sih Lesti? Coba jelaskan dulu sama gue. Kenapa dia? Kak, aku di Sentro Resident City Mantul. Salam dari Sukabumi. Halo Sukabumi. Kenapa Lesti emang? Emang si Lesti kenapa sih? Gue tuh sebenarnya nggak mau lagi bahas artis ya, gue mau back to basic. Gue ngebahas sosial politik. Kalau si NM itu karena kebetulan, karena dia emang problematik, jadi banyak isu-isu sosial kan. Soalnya dia tuh kan kayak public figure yang harus ditertibkan sama dinas sosial. Jadi ya terpaksa lah kita bahas. Emang bener NM mau bebas? Yang belum tahu lah, nggak tahu juga kita. Seger liat kakak. Kayak jeruk. Mau kemana Besti? Besti, aku mau ke stasiun Besti. Di mana Besti? Yang mau ditertibkan Mbak sendiri bukan NM. Kenapa gue mau ditertibkan? Gue nggak pernah telenji di mall. Gue nggak pernah maki-maki orang yang finansial bawah. Gue nggak pernah cakap-cakap kotor. Kenapa gue yang ditertibkan? Tapi kalau menurut Anda, gue itu perlu ditertibkan, ya silakanlah hubungi dinas sosial, BNN, polisi, tentara, bara, semua ya. Silakan ya, ajukan nama gue karena gue siap menjalaninya. Paham itu? Terlalu dikucapkan tanpa alasan yang tepat. Tanpa alasan yang tepat itu tandanya Anda kudet, kurang update, atau Anda itu gagap teknologi. Susah membedakan influencer, susah membedakan jurnalis, pembawa acara, reporter, dan lain sebagainya. Lesti nyanyi lagu 2017, lalu dituntut pencipta lagu, Kak. Nyanyinya 2017. Udah lama ya. Mungkin dia dituntut dikarenakan Lesti ini kan banyak duit. Terus Lesti ini kan setiap nyanyi pasti bayarannya gede. Lalu undang-undangnya baru disahkan pada saat ini. Jadi orang agak mikir, siapa ya yang bisa gue duitin?
ternyata Lesti. Ya kan, walaupun agak basi, kalau dibawa lagi ke sekarang ya kena sih undang-undangnya gitu. Sama penggantinya beli juga beli. Hah? Maksud semoga pengganti belinya juga beli. Oh, nggak ada pengganti. Dia nggak bisa digantikan, soalnya dia tak tergantikan. Kata-katanya Nicky Bull mau bebas, ya doakan aja. Kan gue udah bilang kalau Nicky Bull tidak P21. Ini catat ya, ini kalian catat ya, yang ada 150 jiwa di sini. Ini catat ya, kalau mau rekam. Nih gue kasih tahu. Nikita Mirjani itu apakah bisa bebas? Bebas. Tetapi gue yakin banget kalau dia bakal P21. Nah, hasil dari P21-nya nanti baru bebas atau tidak gitu loh. Tapi gue yakinnya P21. Enggak mungkin lah. Ini kalau sempat ya Polela, gak usah gue sebut-sebut lagi, polisi. Kalau polisi ini sampai tidak bisa melengkapi dokumen P21, nggak mungkin juga polisi mempertaruhkan harga diri marwah Polri ya. Jadi bukan perkara bebas nggak bebas, P21 dulu. Macam mana orang mau dibebaskan kalau yang melaporkan kalau dia dizolimi dan diperas? Prosesnya kayak gimana nanti bisa dibuktikan atau tidak laporannya, yaitu nanti harus P21. Jadi kalian jangan gila-gila berharapnya dari Polda sana langsung dikeluarkan gitu. Kalaupun dia memang bebas masa penahanannya karena sudah sudah mencapai batas lama banget ya ditahan di Polda itu, ya berarti dia tetap tersangka kan, tersangkakannya oleh Polda gitu loh. Vonis hukumannya aja nanti yang di kejaksaan gitu loh. Kalau belum P21 gimana Kak? Masih ada 30 hari lagi sisa untuk mencapai batas maksimal ditahan di Polda, begitu. Kak, kudet soal one prestasi itu, Kak serius nanya. One prestasi itu gini loh, ketika lu punya perjanjian hitam di atas putih, ya, maka salah satu pihak tidak menepati janjinya, maka itu disebut dengan one prestasi dan bisa digugat. Masalahnya, kalau gini aja logikanya, kalau memang mereka punya hitam di atas putih, artinya bukan pemerasan yang terjadi, tetapi endorsement sebuah pekerjaan. Nah, kalau dia saja sudah ditahan di Polda karena kasus tidak ada perjanjian hitam di atas putih, maka dinyatakan pemerasan. Gimana kemudian dia bisa melaporkan one prestasi terhadap si Reza Gladys? Gimana konsepnya? Dan kalau gue nggak pakar hukum, tapi logikanya begitu. Perjanjian di atas putih, hitam di atas putihnya kan nggak ada. Lalu gugatan one prestasinya apa? Gitu loh. Korelasinya apa yang menggugat dia one prestasi? Tapi kalau memang pengacaranya Nikita Mirjani itu pintar banget, ada yang gua keskip, ya coba saja gugat. Nanti juga coba saja gugat, jalani saja prosesnya. Kalau sampai mentoknya putusannya apa? Beneran one prestasi atau tidak terbuktinya? Gitu aja. Ya kan? Jadi gue sih sebenarnya narasi gue itu netral karena berdasarkan dengan hukum begitu. Katanya mau keluar, mungkin dia bisa keluar, mungkin dia bisa tidak, tapi keluar untuk keluarnya apa? Keluarnya itu batal menjadi tersangka, atau keluarnya itu dengan tetap menyandang tersangka lalu dalam proses tidak ditahan tapi tahanan luar gitu. Ya keluar aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia nanti misalnya kalau misalnya dia tidak P21, baru gue pargoy di Monas. Karena gue yakin dia P21 gitu. Selamat siang Bu Janji, Bu masih ingat dengan saya nggak, Dharma? Oh iya Mas Dharma yang nganterin saya ke itu ya, ke apa? Yang apa Mas namanya, yang Linggayoni ya? Gitu. Jadi kalian juga, walaupun kalian itu ngepro dengan Nikita Mirjani, kalian nggak suka dengan gue, nggak masalah. Tapi kalian itu harus membuka akal kalian untuk sebuah ilmu yang kalian tidak pahami gitu loh.
Jadi ini kan gue lagi ngejelasin, gue nggak ada sentimen nih, kalau dia bebas ya bagus kan gitu. Artinya kan apa ya, ya kita senang-senang aja lah dia bebas bisa ngumpul dengan anak-anaknya gitu loh. Tapi kalau misalnya kaliannya halu cuman bilang dia bakal bebas tanpa ilmu, bicara tanpa ilmu sama dengan bullshit gitu loh. Izin follow ibu, siap. Semoga Mbok Jege selalu berbahagia. Amin. Astungkara swaha. Lagi di mana, Kak? Lagi di jalan. Lagi di jalan, Bang. Kakak dukung siapa sebenarnya? Gua tidak mendukung Nikita Mirjani. Gua tidak mendukung Reza Gladys. Gua mendukung kebenaran, ya. Jadi jalani saja proses hukumnya. Bahkan ketika Reza Gladys terbukti melakukan wan prestasi, ya udah penjarakan. Ya kan? Jadi netralitas dalam sebuah hukum begitu. Tapi kalau secara personal jangan kau tanya. Aku nggak kenal Reza Gladys, nggak perlu juga ngebelain dia. Tapi kalau Gondo secara personal iya dengan Nikita Mirjani. Tapi kalau berbicara proses hukum, gue netral. Ya kan? Kalau nggak terbukti ya lepas lah berarti. Sunglassnya keren, iya Kak. Ini belinya di Thailand kemarin, mereknya Look. Pargoy apa Kak? Joget. Joget nggak senono. Baru. Aduh, besok janji datang ke persidangan. Siapa? Ke persidangan siapa? Gue datang. Gue nggak mau datang ke persidangan kayak badut terus sorakan dengan kubu kontra. Oh no, level gue nggak di sana. Kita memantau saja dari jarak jauh sambil menunggu hasilnya apa. Wan prestasi itu karena tidak terbukti bersalah dan mengganti kerugian. Sekarang gini, wan prestasi tidak membuktikan bersalah, sedangkan si Nikita Mirjani aja masih ditahan di Polda. Kayak mana dia bisa menyatakan dirinya? Berarti apa? Dia tahu endingnya. Kalau tahu endingnya, gawat lah. Bisa pula dia tahu endingnya. Siapa dia? Proses pengadilan belum dilakukan, apa-apa belum dilakukan, kok bisa dia tahu dia tidak bersalah dan akan menggugat wan prestasi? Harusnya nanti dong. Kakak angkat aku jadi muridmu. Baguslah kalau dia di penjara, kepo aku. Kok jok mobilnya bagus, pasang di mana nggak tahu nih, mobil dibeliin sama om gadun. Seneng sama kakak netral. Ya netral kan tadi judulnya edukasi. Dan kalau kalian berbicara proses hukum, benar. Kalau kalian mau tahu proses hukum yang sebenarnya, edukasi hukum yang sebenarnya, itu harusnya kalian itu selalu mengikuti Bang Deo Lipa. Bang Deo Lipa itu master, ya. Dia itu nggak kayak pengacara-pengacara lain, banyak gini, banyak gitu, enggak. Dia itu netral orangnya. Dia kalau ngomong saklek, ya. Tapi kasus-kasus yang dia pegang di belakang layar juga mantap. Semangat Kak. Iya kan Bang, nanti kalau aku jawab, ini kan jawaban-jawaban gue itu untuk memuaskan hasrat brutal kalian gitu. Gak sabar aku NM kena palu 20 tahun. Sampai jalan ke Petung Kriyono. Benar Mas. Nah, kenapa sampai sekarang belum bisa P21? Bukan belum bisa P21. Gini gue jelasin. Ya ini gue jelasin secara sabar ya. Pertama, ditolak kejaksaan bukan karena tidak memenuhi syarat. Bukan karena Nikita Mirjani tidak terbukti bersalah. Tetapi ada dokumen yang belum lengkap, yang harus dilengkapi. Maka kemarin sudah dilengkapi dan diserahkan kejaksaan. Tinggal diproses dan dinyatakan apa dengan kejaksaan gitu loh. Ya, jadi kalau gue feeling gue dia tetap P21. Nah, putusannya apa tuh nanti? Jawaban kakak jujur realistis. Kak, CO produk affiliate saya dong. Jualan apa, Bang? Gitu. Kak, kenapa dulu pernah sahabatan, tidak pernah sahabatan dengan Jengger? Mbak ini orangnya ramah, ingat waktu jadi panitia rakernas bareng. Tapi Mbak Zanza ramah banget. Aslinya ramah sih Kak.
kapegah de apa bang, kapajobo bang, ya pajo bang, biar nggak bungo kita. Tanggap misal kasus pasti P19 aja. Jadi si Reja itu di penjara aja kak. Iya, kalau dia melakukan one prestasi dan terbukti, bukan masalah kehendak kita mau atau tidak dia di penjara. Masalahnya terbukti apa tidak. Kalau memang keharusannya di penjara lah. Memang siapa manusia yang kebal hukum di Indonesia ini? Janganlah sok-sok paten. Kalau memang terbukti ya penjara lah. Dek, Jeep Kopi Wawace lah. Wawace 4 bang, Banda Aceh. Di mana bang? Abang ngajak-ngajak ngopi, nanti abang suka sama aku. Saya di pihak kakak. Kalau terbukti penjara, aku setuju kak. Kalau terbukti aku setuju, iya. Reja Gladys salah ya di penjara lah. Siapapun yang bersalah ya, jangankan Reja Gladys, jangankan Nikita Mirjani ya, ketua pondok pesantren aja itu bisa dipenjara kalau dia melakukan kesalahan ya. Jadi jangan kalian bilang orang nggak boleh dipenjara. Nggak ada. Kalaupun misalnya kalian bilang hukum itu dibeli, berapa duit kalian mampu belinya? Nggak ada. Untuk kasus-kasus tertentu nggak terbeli itu hukum. Kenapa kalau membayar harus mahal? Ya iyalah, karena komparasinya adalah tidak bisa dibeli, sehingga tidak ada limit untuk membayarnya. Paham? Jangan gila-gila sok-sok anggar, oh dia kaya dia bisa beli. Nggak bisa ya. Tommy Soeharto aja ketika dinyatakan bersalah dia bisa dipenjara, apalagi cuman ecek-ecek kacang-kacang goreng. Mana laku duitmu, rumahmu aja masih cash termin. Aduh, Tompel harus dipenjara. Siapa lagi sih Tompel? Kau aju. Kakak ini suka tajam kalau ngomong tapi cakapnya betul. Contohnya Presiden Jokowi aja nggak salah apa-apa masih bisa dicek polisi kan. Karena ada proses pelaporan, maka ada proses hukum yang harus dijalani. Salah satunya apa? Datang ketika dipanggil untuk klarifikasi atau untuk bertanggung jawab gitu loh. Si Panci gimana? Si Panci itu penista agama ya. Dia itu mencaci Buddha dengan stupa ya, saking benci sama Pak Jokowi. Dipakaikannya muka Pak Jokowi di pucuk stupa. Makanya dia dipenjerong kan. Jadi dia biar aja di penjara lagi. Bagus untuk penista agama. Ngapain? Ahok aja dibilang penista agama sampai sekarang labelnya. Dia juga sama. Apa bedanya dia sama Ahok? Sama ya. Reja nggak bakal dipenjara karena dia yang dijolimi. Nah itu makanya kita lihat pon prestasinya tuh bagaimana. Kan tadi gue udah jelasin, kalau tidak ada hitam di atas putih, artinya tidak ada wan prestasi yang bisa digugat. Macam mana caranya? Ada aja. Pokoknya Reja Gladys itu dipenjara atau tidak nanti tergantung si NM itu bagaimana putusan hukumnya gitu loh. Kak Janja ini mukanya imut aku kak, cuman kakak yang bilang aku imut. Yang lain bilang aku seram. Kak boleh nanya di luar tema, anak saya mau ditabrak pelaku anak umur 17 tahun, apa bisa dipenjara? Bisa dipenjara. Ditabraknya bagaimana? Tapi kalau misalnya dia mau bertanggung jawab, lebih bagus ditanggung jawabi. Karena ketika dia dipenjara tidak ada tanggung jawab yang harus dia iniin buat aja kekeluargaan aja disaksikan pakai hitam di atas putih. Tapi kalau memang kita tidak terima, ya boleh silahkan dilaporkan. 17 tahun bisa dipenjara. Di bawah umur pun bisa, ya kan? Karena bagaimana mungkin orang tuanya ngasih dia berkendara kalau dia nggak ada surat menyuratnya. Tapi kakak netral dengan jawaban sesuai hukum. Aku tim Nikmir, tapi aku nonton live kakak Berto info-info. Ya sebenarnya sentimen gue itu cuman netizennya yang buta aja yang bilang gue itu nggak adil. Sebenarnya gue netral karena gue nggak dibayar sama siapapun. Kontranya si NM tuh gue nggak ada hubungan gitu loh. Cikop tarik adeknya. Alah hai bang gedai Rona. Saya senang banget sama kata-kata berbiasa deh. Ya udah kalau gitu ya. Ini udah rame nih, udah bagus berarti akunnya. Tadi cuman tes ombak aja.
Nanti kita live lagi ya guys. Buat semua kalian sehat terus. God bless you. Untuk yang lagi kerja semoga dapat duit yang banyak, kaya raya, amin, sehat selalu. Bye bye.